itu, kami dari kelompok 3 ingin mencoba menjelaskan materi tentang pergerakan air pada tumbuhan. Mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dosen pengampu Asisten Prof. Erda Muhartati, SSI, MSI, anggota kelompok 3 yaitu Septian Wedi Pratomo, Rahmayani, dan saya sendiri Nur Aisyah. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Air sebagai penyusun sel tumbuhan. Pertama, air bagi kehidupan tumbuhan. Air merupakan bagian yang paling penting dari sel dan jaringan tumbuhan. Sebagian besar dari jaringan tumbuhan terdiri dari air. Secara umum, jaringan tumbuhan mengandung air dengan kisaran 60% sampai dengan 85%. Bahkan jaringan atau organ tertentu dapat mengandung air lebih dari 85%. Jaringan transport memiliki kisaran kadar air mulai dari 35 sampai 75%. Jaringan pembuluh tanaman herba tentunya memiliki kandungan air yang tinggi dibandingkan dengan jaringan pembuluh berkayu. Selain itu, pada biji jenis ortodoks tahan disimpan pada kadar air rendah, seperti biji sengon, padi, dan kedelai. Kadar air yang rendah dapat meningkatkan daya simpan biji sehingga walaupun telah disimpan lama, biji tetap memiliki viabilitas yang tinggi. Hal ini karena kadar air biji yang rendah dapat menekankan respirasi biji sehingga biji tidak kehilangan energi dan terkuras cadangan makanannya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, peran air bagi tumbuhan. Peran air bagi tumbuhan memiliki fungsi utama sendiri, yaitu fungsi pertama dari air adalah sebagai senyawa utama penyusun protoplasma. Protoplasma merupakan cairan utama penyusun sel, baik yang terdapat di sitoplasma maupun vakuola sel. Dalam kultur jaringan juga dikenal istilah kultur protoplas, yaitu apabila sel telah dihilangkan dinding selnya, tinggal membran plasma dan seluruh komponen di dalamnya meliputi sitoplasma, inti sel, dan vakuola. Ditumbuhkan di dalam media kultur jaringan. Sementara komponen utama dari sel itu sendiri adalah air. Adapun perbedaan kadar air dari masing-masing jaringan dan organ tumbuhan, seperti tersebut di bagian sebelumnya adalah karena perbedaan dari sel-sel penyusunnya. Sel-sel penyusun buah yang memiliki vakuola yang berisi cadangan makanan akan banyak mengandung air, sementara sel-sel biji yang kering memiliki karakteristik yang berbeda. Sel-selnya kecil dan telah mengalami dehidrasi sebagai kadar air rendah. Selain itu, air juga berfungsi sebagai pelarut hara mineral yang dibutuhkan bagi tumbuhan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ini adalah gambar tentang skema pangkal daun putri malu dengan kelopak sel pulvinus di bagian atas dan bawah petiol daun pengatur membuka dan menutupnya daun. Terdapat ada dua kelompok sel yang memiliki yang bisa menyerap atas memompa air di bagian atas dan bawah dari pangkal daun. Apabila sel-sel pulvinus bagian atas mengakumulasi ion K+ dan Cl dalam jumlah besar, maka air dari sel sekelilingnya akan terserap masuk ke sel-sel pulvinus tersebut. Akibat sel-sel tersebut akan menggembung yang berakibat pada pembukaan daun. Keadaan sebaliknya terjadi apabila air masuk ke dalam sel-sel pulvinus bawah. Kita masuk ke materi selanjutnya, sifat fisik dan kimia air. Air merupakan molekul sederhana yang terdiri dari dua atom hidrogen H dan satu atom oksigen O. Dua jenis atom ini saling terkait dengan ikatan kovalen, suatu ikatan di mana kedua jenis atom yang berikatan saling menyumbangkan elektron terkeluar untuk membentuk pasangan sehingga digunakan bersama. Selain itu, sifat polar dari air menyebabkan antar molekul air membentuk atau terbentuk ikatan yang dikenal dengan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen terjadi antara atom O dari molekul air yang bermuatan agak negatif dengan atom H dari air yang bermuatan agak positif. Dalam ikatan hidrogen terdapat sifat air dalam jaringan tumbuhan yang
yaitu sifat kohesi dan adhesi. Teman-teman bisa lihat gambar dari susunan elektron, atom oksigen dan hidrogen, dan bentuk ikatan kovalen dari H dan O membentuk molekul air jadi H2O. Kemudian kita masuk ke karakteristik air yang penting secara fisiologi. Sifat-sifat dari secara fisiologi adalah yang pertama, air memiliki panas penguapan yang tinggi. Air memiliki panas penguapan yang tinggi, yaitu hampir 2 kali lebih dari atau tinggi dari senyawa sejenis amonia. Bahkan metanol dan etanol yang memiliki bobot molekul yang jauh lebih tinggi, semakin besar panas penguapan, maka semakin besar energi yang diperlukan. Artinya, di dalam tumbuhan dapat membuang energi panas lebih banyak. Kemudian yang kedua, air memiliki titik didih yang tinggi. Air memiliki titik didih yang tinggi 100 derajat Celcius. Sementara metanol dan etanol dengan bobot molekul yang jauh lebih tinggi hanya memiliki titik didih masing-masing 60 derajat Celcius dan 78 derajat Celcius. Adanya titik didih yang tinggi memungkinkan air tetap memiliki molekul dan stabil walaupun suhu lingkungan naik melebihi suhu fisiologi. Kemudian kita masuk ke materi potensial kimia air. Potensial kimia air adalah energi bebas yang dimiliki oleh suatu cairan atau larutan tertentu yang dapat mempengaruhi perpindahan air dari satu bagian ke bagian lain. Besarnya potensial air dari suatu sel dan jaringan tumbuhan secara umum dapat ditentukan beberapa komponen. Ada 4 komponen. Yang pertama ada zat-zat terlarut, adanya tekanan dari dinding sel yang bersifat kaku. Yang ketiga adanya ikatan air dengan komponen dinding sel dan membran sel. Yang keempat, adanya gaya gravitasi bumi. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu transpirasi dan faktor yang mempengaruhi laju transporasi tumbuhan. Yang pertama ada pergerakan air dalam tubuh tumbuhan. Air memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Pergerakan air dari akar ke bagian paling tinggi dari daun tumbuhan merupakan suatu yang menakjubkan karena air harus bergerak melawan gaya gravitasi yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, ada pergerakan air dalam jaringan tumbuhan. Secara umum, air bergerak di dalam jaringan karena adanya perbedaan gradien tekanan, baik gradien potensial air, gradien tekanan hidrostatik, maupun gradien tekanan uap. Gradien potensial air biasanya terjadi apabila air melewati membran sel seperti dari tanah atau media ke dalam akar, atau dari sel-sel yang satu ke sel-sel lainnya. Gradien tekanan hidrostatik terjadi manakala air bergerak tanpa melalui membran sel. Misalnya di dalam pembuluh xilem, yaitu dari xilem akar ke xilem batang dan daun. Teman-teman bisa lihat, itu ada mekanisme air masuk ke pada jaringan akar tumbuhan. Di dalam sel-sel akar, air harus masuk mulai dari sel-sel epidermis akar, melewati korteks akar hingga ke jaringan tumbuhan xilem akar. Gambar penampang melintang akan menunjukkan bahwa dari luar hingga dalam jaringan akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Silinder pusat terdiri dari jaringan xilem dan floem. Dalam posisi yang berselang dengan pusatnya adalah jaringan pengangkut xilem. Setelah melewati endodermis, air dan mineral akan sampai di jaringan pembuluh xilem akar. Xilem adalah jaringan yang tersusun oleh sel-sel mati yang berperan sebagai pipa-pipa kapiler yang banyak. Melalui jaringan xilem inilah air akan diangkut ke bagian atas tumbuhan, yaitu ke batang dan daun. Sekian dari materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini akan membahas slide yang ketujuh tentang gambar 4, yaitu mekanisme aquaporin. Aquaporin itu apa? Aquaporin itu adalah protein saluran. Jadi, sesuai dengan namanya, protein ini adalah membran akar yang membentuk semacam pori-pori atau saluran yang khusus untuk dilewatkan air.
Dengan adanya aquaporin ini memungkinkan air bergerak lebih cepat jika dibandingkan dengan hanya melalui proses osmosis biasa, yaitu melewati dua lapisan lipid atau dua lapisan membran. Selanjutnya saya akan membahas tentang pergerakan air ke puncak pohon yang lebih tinggi. Banyak ilmuwan yang mencoba mengungkapkan mekanisme apa yang menjadi pergerakan utama naiknya air ke dalam tumbuh-tumbuhan. Ada beberapa teori yang dikemukakan, meliputi beberapa proses. Yang pertama ini yaitu teori kapilaritas. Bisa kita lihat gambarnya di samping. Kapilaritas ini merupakan salah satu fenomena yang terjadi di mana air dapat merambat ke atas manakala berada di dalam suatu kolom kapiler dengan diameter kurang lebih dari 1 mm. Dengan memandang bahwa silam tumbuhan merupakan kolom-kolom kapiler yang sangat kecil, maka memungkinkan terjadinya rambatan tersebut sehingga air dapat naik ke puncak pohon. Silam merupakan suatu jaringan sel yang telah mati. Ada yang terdiri dari sel-sel trakeit dan elemen tabung. Sambung menyambung dari sel ini ibarat kolom kapiler yang sangat panjang. Dan dapat kita lihat gambarnya ya. Selanjutnya itu teori tekanan akar. Teori lain yang mencoba menjelaskan sistem pergerakan air dalam tumbuhan ini adalah teori tanaman akar. Teori ini didasarkan bahwa di dalam sel-sel akar terdapat zat-zat terlarut yang mengakibatkan penurunan potensial akar. Akibat rendahnya potensial air dari akar, maka air tanah akan diserap maju ke dalam akar dan menimbulkan tekanan hidrostatis atau pada akar sehingga dapat menekan pergerakan air ke batang sampai daun. Teori tekanan akar ini didukung oleh adanya percobaan di lapangan yang membuktikan adanya tekanan akar. Percobaan yang pertama adalah terjadi gejala gutasi, yaitu keluarnya butiran air dari pinggiran daun dan beberapa jenis tumbuhan pada malam atau pagi hari ketika tumbuhan mencapai cukup air. Bisa kita lihat gambarnya ya, ini fenomena terjadinya gutasi pada tumbuhan tersebut. Baik, yang ketiga yaitu tentang teori kohesi atau teori tarikan transpirasi. Teori ini didasari atas sifat fisika dan kimia air yang mampu berikatan sesama atau disebut kohesi, sehingga ketika renggang atau ditarik dengan kekuatan yang tinggi sekalipun, maka kolom air tetap tidak terputus. Ketika terjadi transpirasi, maka hilangnya atau menguapnya air pada permukaan dalam stomata menyebabkan air ditarik dari dalam sel-sel mesofil dan pembuluh daun. Karena adanya daya kohesi ini, maka kolom air pada pembuluh daun akan menarik air yang masih ada di dalam batang. Demikian juga yang akan terjadi pada akar, sehingga sambungan kolom air yang ada ini tidak terputus, mulai dari daun hingga ke akar akan terus bergerak ke akar daun. Ikatan air ini juga menyambung dengan air yang ada di dalam tanah. Teori ini didasarkan bahwa akibat terjadinya transpirasi akan timbul tegangan air atau tekanan yang bersifat negatif di daun. Selanjutnya, karena daya kohesi ini, maka tegangan dari daun akan dialirkan melalui sistem hidrodinamik ke batang, sehingga di permukaan akar akan dialirkannya ke permukaan akar. Dan yang poin D ini adalah pengertian transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dari tumbuhan melalui permukaan daun atau bagian lain dari tumbuhan. Umumnya sebagian besar transpirasi terjadi melalui badan. Lalu yang kedua ini faktor-faktor mempengaruhi lajunya transpirasi. Laju transpirasi biasanya dinyatakan dengan jumlah air yang diuapkan per satuan luas daun per satuan waktu atau dalam transpirasi adalah perbedaan konsentrasi uap di ruang dalam stomata dengan konsentrasi uap di udara bebas. Semakin tinggi perbedaan konsentrasi uap air antara kedua ruang tersebut, maka akan semakin besar pula laju transpirasi. Besarnya laju transpirasi dari suatu jenis tumbuhan ditentukan oleh beberapa faktor yang secara garis besar terdiri dari yang pertama A, faktor luar tumbuhan yaitu suhu udara, yaitu kelembapan, kecepatan, angin, dan intensitas cahaya. Yang B, faktor dalam tumbuhannya itu adalah jumlah stomata, ukuran stomata, pembukaan stomata, luas, dan jumlah daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Widi Pratomo dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan pada materi pergerakan air pada tumbuhan. Submaterinya itu tentang transpirasi.
Perhatikan pada slide ke-11 terdapat gambar peningkatan laju transpirasi yang diakibatkan oleh angin. Dari grafik tersebut, pada proses pembukaan pada stomata, ketika udara diam, pembukaan stomata hanya menaikkan laju transpirasi sedikit hingga pembukaan stomata mencapai maksimum. Sedangkan pada saat udara yang bergerak dengan angin, pembukaan stomata menyebabkan peningkatan laju transpirasi yang sangat tinggi. Gambar tersebut merupakan hasil percobaan Bange yang mengukur peningkatan laju transpirasi akibat pembukaan stomata pada udara di turun dan bergerak. Selanjutnya, pada slide ke-12 yaitu tentang pengukuran laju transpirasi. Dalam tahapnya terdapat 4 tahap dalam pengukuran laju transpirasi. Yang pertama yaitu metode gravimetri. Metode ini pengukurannya dengan cara tumbuhan yang akan diukur dengan laju fotosintesisnya yang ditumbuhkan di dalam pot. Kemudian dihitung dan ditimbang secara berkala. Kemudian metode barometer. Metode ini pengukurannya berdasarkan kelembaban udara sejumlah daun yang telah ditetapkan. Kemudian ada metode Colbert Florida. Kenapa dikatakan Colbert Florida ini? Dikarenakan metode tersebut menggunakan kertas Colbert Florida untuk menggunakan kelembapan dan laju transpirasi tersebut. Kemudian metode fotometer, yaitu metode ini kenapa dikatakan fotometer? Karena dengan cara sederhana mengetahui penyerapan air pada batang berdaun di dalam pipa kapiler tumbuhan tersebut. Selanjutnya yaitu stomata sebagai gerbang keluarnya air dan pertukaran gas. Perhatikan pada gambar slide 12 tersebut. Pada gambar slide ke-12 tersebut terdapat adanya pertukaran gas dan juga penguapan air. Selain pada keluarnya air, pertukaran gas tersendiri terjadi akibat gas CO2 yang menutup pada stomata, sehingga pada proses terjadinya laju transpirasi tersebut terjadi penurunan karena dikarenakan stomata menutup lajunya CO2 pada pertumbuhan tersebut. Selanjutnya, mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Stomata merupakan bagian penting dari daun, khususnya sel epidermis. Pada gambar tersebut, sel epidermis daun bagian sepasang ini berupa sel penjaga yang bisa dan juga sel sepasang yang bisa menimbulkan celah lubang sehingga uap air tersebut dapat dipertukarkan oleh bagian dalam gas dalam lingkungan luarnya. Pada slide 14 gambar tersebut, umumnya sel penjaga memiliki bentuk seperti halter disertai dengan sel sepasang subhidar. Pada bagian gambar A, bentuk sel penjaga seperti ini terjadi pada rumput-rumputan. Bentuk lainnya adalah seperti sepasang ginjal yang pada gambar B. Bentuk ini biasanya disertai dengan sel subhidar. Kedua jenis penjaga tersebut memiliki penebalan dinding sel. Ada beberapa faktor yang memengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Yang pertama itu cahaya. Cahaya menyebabkan pembukaan stomata. Pada saat tertutup, pada saat cahaya gelap, stomata tersebut menutup. Sedangkan pada terang, stomata tersebut meningkatkan fotosintesis pada sel penjaga pada saat terang. Faktor yang kedua itu adalah hormon asam absisik.
Hormon yang tinggi ini pada sel penjaga menyebabkan penutupan stomata. Biasanya menyebabkan pengaktifan protein channel dari ion. Selanjutnya itu konsentrasi CO2 yang tinggi. Faktornya ini khususnya dalam rongga stomata menyebabkan stomata menutup. Selanjutnya faktor yang keempat yaitu stomata akan mengalami kekeringan. Hal tersebut kemampuan beradaptasi mengurangi laju kehilangan air. Selanjutnya itu ada juga suhu udara yang tinggi menyebabkan stomata dan menutupnya daun. Hal ini berkaitan dengan peningkatan laju evaporasi akibat suhu yang tinggi.